Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, ya, insya Allah masih dalam nuansa penuh dengan ketaatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tema kita masih tentang sirah Nabi, Pak, ya. Masih tidak ada perubahan materi. Walaupun nanti mungkin sesekali kita bisa salah, ya, dengan materi-materi yang mungkin dibutuhkan untuk dibahas ketika ada keperluan, ya. Assalamualaikum. Cuman kalau materi utamanya, tema utamanya kita tetap coba untuk mempelajari perjalanan sirah Nabi, mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sebenarnya adalah implementasi dari Al-Quran, Pak, ya. Karena Rasul sendiri kan mendapat julukan Al-Quran berjalan. Kata Bunda Aisyah kan begitu. Terakhir kita kaji tentang sampai di mana, Pak? Terakhir ada yang masih ingat ini? Perjalanan sirah Nabi kita ini, Pak, ya. Di kajian terakhir di musola, ya, musola Kutoronon, Pak, ya. Saya agak lupa nih. Bukan agak lupa, karena kan tidak pernah mengingat materi, Pak, ya. Saya seminggu itu ngisi pengajian 14 kali, Pak. Jadi ini bingung katanya ngisi materinya, diingat-ingat yang mana materinya. Sudah hijrah, Pak, itu. Saya ingat saya itu, ya. Sudah menerima wahyu juga sudah. Ya. Menikah sebelum minta wahyu itu. Jadi ini kita sudah masuk masa periode Mekah ini, Pak, ya. Awal dakwah, ya. Ya, jadi awal dakwah. Sekali lagi saya coba diingat-ingat, Pak, ya, biar mudah memahaminya. Nanti di Mekah ini formasinya 4-3-3-4. Ingat-ingat aja formasinya, kayak tim sepak bola, Pak, ya. 3 tahun, 4 tahun. Total 13 periode dakwah di Mekah itu. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, kemudian 4 tahun. Artinya kita masih di ya, kalau dalam ilmu ekonomi kuartal pertama nih, Pak. Seperempat masih, ya. Jadi masih kita 3 tahun pertama ini terkenal dengan istilah, kalau dalam pelajaran sirah itu, dengan masa periode dakwah Syria. Biasanya begitu biasanya. Periode dakwah Syria. Dakwah yang sembunyi-sembunyi. Biasanya begitu di buku, Pak, ya. Tapi sebenarnya kurang tepat kalau disebut dengan dakwah sembunyi-sembunyi, karena Rasul waktu itu dakwahnya tidak sembunyi-sembunyi, Pak. Maksudnya nyengit-nyengit, ngelumpuk wong biro, wong 10 di rumah siapa gitu. Tidak begitu. Ini lebih kepada
Di awal dakwah ini Rasul itu setelah mendapat wahyu itu ya, dakwahnya itu selektif, Pak. Ya, bukan sembunyi-sembunyi. Jadi Rasul itu membidik orang-orang yang diperkirakan gitu ya. Jadi dikira-kira Rasul yang relasi kenalan-kenalan itu yang nanti kalau ditawari Islam kira-kira gelem gitu loh, Pak. Jadi tidak dakwahnya secara publik gitu, bukan. Semua didakwai, tidak peduli siapapun didakwai, bukan. Ini dakwah masih modelnya di awal-awal masih model dakwah selektif, Pak. Milih-milih. Ya, milih-milih orang sing kira-kira gelem dijak gitu. Makanya masa ini sebenarnya disebut dengan masa periode dakwah terbatas. Dan ini menjadi, kenapa nanti banyak hikmah ya, kenapa Rasul menggunakan strategi seperti ini ya. Karena kan kalau perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ada model begitu. Pokok perintahnya ya ayyuhal muddassir qum fa'andir, itu saja. Wahai orang yang berselimut, bangkit, bangun, fa'andir, kasih peringatan. Ini kan perintah dakwahnya itu, Pak. Di surat kedua, ini surat kedua yang turun setelah Iqra itu. Yang pertama kan Iqra, kemudian kejadian pulang dari Gua Hira yang sampai minta diselimuti, datang ke pamannya Bunda Khadijah, dikasih tahu bahwa nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Sudah kita bahas kemarin ya. Itu kalau itu adalah namanya istilahnya karakter dakwah, Pak. Tabiat dakwah. Dia harus dipahami di sini ya. saya coba tekankan sekali lagi, saya tidak akan terburu-buru menyampaikan sejarah ini ya, karena yang paling penting bukan ceritanya, tetapi hikmah pelajaran di balik setiap kejadian potongan-potongan sirah itu, Pak ya. Jadi Rasul itu kan, saya ulangi di sini ya, agar lebih lebih meresap lah, bisa kita pahami dengan baik. Kejadian Rasul ketika pulang dari Gua Hira mendapat wahyu pertama itu, Rasul kan gemetaran itu, Pak ya. Zammiluni, kata Rasul kan begitu kepada istrinya. Selimuti aku, karena Rasul ada rasa takut, ada rasa dingin juga dan sebagainya. Nah, Rasul mengatakan, saya khawatir terjadi sesuatu yang buruk menimpa padaku. Sampai akhirnya ditenangkan oleh Bunda Khadijah kan. Nanti rekaman bisa dilihat lagi ya. Setelah itu kan datang ke konsultasi ke pamannya Bunda Khadijah, Pak. Waktu itu yang namanya adalah siapa? Waraqah bin Naufal. Waktu itu Waraqah. Waraqah ini masuk kategori kelompok orang-orang yang disebut dengan Al-Hanifiyun, Pak ya. Jadi di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang tidak pernah terkontaminasi kesyirikan. Tak mau ikut syirik, tak mau ikut melakukan perbuatan kemusyrikan itu. Walaupun saat itu merebak kan. Nah, sedikit orang waktu itu. Ya termasuk salah satu di antaranya adalah Waraqah ini, Pak. Waraqah. Dia seorang pendeta dia. Kemudian ada juga kayak Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, itu memang orang-orang di zaman jahiliyah sudah tidak mau ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Itu masuk kategori istilahnya kelompok Hanifiyun, Pak, istilahnya ya. Nah, Waraqah ini kan bilang begini ketika Rasul bercerita kepada Waraqah ini bahwa saya didatangi seorang makhluk yang begini, cerita tentang kejadian di Gua Hira. Lalu komentar Waraqah dan namus. Waraqah mengatakan ini adalah namus. Alladzi anzalallahu ala Musa. Yang dahulu pernah Allah utus turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Waraqah kalimatnya yang sangat menarik di sini, Pak ya. Lau kuntu jad'an id yuhriyuka qaumuka lanasortu nasson jadidan. Seandainya saya masih muda pada saat nanti kamu akan diusir oleh kaummu, tentu saya akan menolongmu dengan pertolongan yang sebesar-besarnya.
Kalimat itu yang membuat Rasulullah SAW kan heran. Kamu khrijiyahum, kata Rasul, apakah mereka akan mengusirku? Kenapa Rasul heran? Ketika Warokoh memberikan kabar, kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Kenapa heran, Pak? Rasulullah SAW, Pak? Karena posisi Rasul di tengah masyarakat Mekah waktu itu posisinya terhormat. Al-Amin. Di usia 40 tahun ini, Rasul itu berada di puncak dunia, Pak, yang dikejar-kejar oleh kita sekarang. Coba kita sekarang mengejar apa? Nah, hidup ini, Pak. Kita kerja, golek duit kan ya? Kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Rasul di usia 40 sudah hatam itu, Pak. Golek dunia itu, Pak, hatam. Ya. Karena kan kreziris Rasul itu, Pak. Di usia 40 itu kreziris Rasul itu, Pak. Karena aset di Mekah itu miliknya Bunda Khadijah mayoritas. Dan semua sudah dihibahkan ke Rasulullah. Harta mentok itu Rasul itu ya. Apalagi cari orang di dunia ini. Sekarang ini loh, Pak, sampai tuwek-tuwek macet kerja biasanya. Status kan, penghormatan manusia. Rasul itu sudah dapat itu, Pak. Dari dapat gelaran Al-Amin itu. Di usia 40 sudah dapat orang. Seandainya Rasul nyalak gitu, Pak ya. Tadi itu. Atau mungkin nyapres gitu ya. Pasti jadi itu, Pak. Karena Rasul semekah itu tidak ada yang tidak percaya kepada Rasul itu. Status sosial sudah dapat, kekayaan dapat. Istri setia. Anak-anak cerdas ya, sehat-sehat semua, sukses. Suaminya Zainab itu kan kaya, Pak. Suaminya Ruqayyah sama Ummul Kulsum itu kan juga kaya. Kaya-kaya mantunya Rasul itu. Abul As itu juga saudagar sekelas Utsman bin Affan. Abul As, suaminya Zainab. Kalau suaminya Ruqayyah sama Ummul Kulsum itu Utbah dan Utaibah. Anaknya Abu Lahab, Pak. Abu Lahab itu kan kalau sekarang bahasa namanya selebgram gitu, Pak ya. Selebritisnya Mekah, Pak, Abu Lahab itu, Pak. Kayak betul dia Abu Lahab itu. Pamannya Nabi sendiri dia. Dari bapaknya, paman Nabi, paman kandung Abu Lahab itu, Pak ya. Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Itu kan tidak kenalin drama Korea ya, masalahnya. Abu Lahab Abdullah itu punya anak kan 16. Abdul Muthalib ya. 16, yang 6 perempuan, yang 10 laki-laki. Nah, 10 laki-laki ini salah satunya namanya adalah Abdullah itu, Pak. Abdullah itu punya satu ibu yang sama. Karena 10 anak laki-lakinya Abdul Muthalib ini dari istri 4 ya. Yang satu istri punya anak 3 itu, Pak. Abdullah, Abu Thalib sama Abdul Uzza. Itu satu ibu itu, satu rahim. Abdul Uzza. Abdul Uzza itu julukannya adalah Abu Lahab, Pak. Jadi paman asli itu. Yuk kaya, Pak. Dan terhormat karena dari Bani Hashim. Ya, itu anaknya Abu Lahab itu namanya Utbah sama Utaibah, dinikahkan sama Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Itu sudah dapat Rasul itu status itu. Ya, makanya ketika Warokoh mengatakan kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Kamu khrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku, kata Warokoh. Karena Rasul tidak pernah menyangka kaumnya akan mengusir beliau. Apa kata Warokoh yang kalimat yang sangat perlu digarisbawahi, dan ini karakter tabiat beragama. Ta'yati rajulun bimislama ji'tabihi illa udiyah. Tidaklah seseorang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti nanti akan disakiti, Pak.
Jadi kalau siapapun yang nanti membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti akan disakiti. Dan terbukti tidak setelah itu? Terbukti, Pak. Ya Rasul yang asalnya Al-Amin, coba terpercaya, dan semua orang mengagung-agungkan, berubah statusnya menjadi apa setelah itu? Berubah menjadi status setelah menjadi apa? Orang majnun, ya. Orang apa, penyihir, apalagi pendusta, kadzab itu kan ya, sahirun kadzab, penyair gila. Coba bayangkan Pak, berubah 180 derajat. Kenapa mereka menjuluki Rasul seperti itu? Apakah karena Rasul berbuat yang nyeleneh-nyeleneh? Bukan, ya karena membawa agama ini Pak. Dan itu nanti di 3 tahun kedua nanti itu. Tekanan itu akan mulai datang di 3 tahun kedua. Makanya kita ini tabiat Pak ya. Kalau kita beragama mau beragama dengan benar, mengikuti jalannya Nabi, jalannya Rasul, pasti kita akan mendapatkan kayak begini nih Pak. Pasti Pak. Kalau tidak, berarti kita sedang berada di jalur yang salah. Minimal dari ring 1 kita akan ada, pasti ada di ring 1 kita Pak, yang orang-orang yang akan menghalang-halangi kita kalau ingin menegakkan Islam itu. Kalau tidak ada, berarti antum belum bergerak, belum beraksi, makanya tidak ada reaksi. Iya, karena diam. Minimal nanti. Coba Nabi Adam, musuh ring 1-nya ada siapa? Anaknya Qabil ya. Nabi Nuh, istrinya sama anaknya. Nabi Lut, bojone ya. Istrinya, anaknya enggak. Istrinya. Nabi Ibrahim, bapaknya. Nabi Musa, bapaknya. Bapaknya Nabi Musa siapa Pak? Bapaknya Nabi Musa siapa Pak? Fir'aun. Fir'aun bapaknya. Nabi Musa kan anaknya Fir'aun itu. Bapak angkat ya. Tapi kan sejak bayi sudah ditinggal di istana Nabi Musa itu. Nabi Musa itu princess Pak ya. Apa jenisnya? Putra mahkota aslinya Nabi Musa itu. Tapi berubah kan menjadi DPO. Ya kan ada perintah dari Fir'aun itu kill on the spot ini, bunuh di tempat ini Musa ini, sampai harus melarikan diri ke negeri Madian itu, sampai akhirnya ketemu sama anaknya Nabi Syuaib, Rabi Pak. Jadi mantunya Nabi Syuaib itu. Ya dan saya tak bodoh. Rata-rata kan memang diuji oleh istrinya, anaknya, tapi ini justru Asia yang 4 wanita masuk surga itu diuji suaminya. Iya. Suaminya. Iya ring 1 semua, tapi kan saya katakan ring 1 Pak. Orang terdekat dengan kita. Semua pasti ada itu. Kalau kita aktif mendakwahkan Islam ini, membawa Islam ini. Kalau menang, bisa cara rame-rame timbang kekiran di dunia. Ya tidak rame Pak ya. Di situ Pak ya. Ini karakter masalahnya ya. Karakter, tabiat ini. Tidak bisa dihilangkan ini Pak. Semua pasti akan mengalami ini. Semua. Kalau antum tidak mengalami, karena antum belum bergerak, atau bisa jadi Islam antum belum benar. Tidak bisa ini rumus paten ini Pak ya. Kalau diskusi dakwah dikatakan Nabi itu berhasil apa enggak? Kalau diskusi keluarga masih ada yang berhasil Pak secara dakwah. Justru Rasul itu Nabi yang paling berhasil, karena bahkan melihat keberhasilan hasil dakwahnya. Karena sampai beliau wafat itu sudah melihat kejayaan Islam. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan sampai meninggal dunia tidak melihat Bani Israel jadi benar Pak, macam teror. Nabi Musa itu. Padahal Nabi terbesar kedua kan, setelah Nabi Rasulullah kan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah tidak ada umat Pak. Nabi Ibrahim ada punya umat. Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikutnya bojone anaknya Pak. Umatnya tidak punya Nabi Ibrahim itu maksudnya. Nah setelah itu barulah dimulai dakwah ini Pak ya. Di 3 tahun pertama dakwahnya secara personal dan terbatas. Itulah kenapa sebenarnya di 3 tahun pertama ini, dari tahun ke-1
kenabian ya, istilahnya bi'sah. Saya akan menyebut dengan istilah bi'sah. Bukan hijriah loh Pak. Hijriah nanti di mana? Di Madinah Pak. Ya kan dari Mekah ke Madinah hijrah. Pertama kali di Madinah itu tahun 1 Hijriah. Kalau ini masih bi'sah istilahnya. 1 kenabian. Tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga ini posisinya masih aman. Belum ada tekanan. Belum ada perlawanan, belum ada intimidasi, teror belum. Tidak ada sama sekali, masih kondusif kondisi situasinya. Kenapa? Karena tadi dakwahnya hanya kalangan terbatas, sing kenalan-kenalan, sing dikira-kira gelem dicak, didatangi, dicak. Dan jumlahnya cuma sedikit, hanya 40 orang. Proyek dakwah ini Pak, di 3 tahun pertama nih Pak. Makanya mereka kan cuman dakwahnya kan hanya, bukan orang menyebutnya secara umum tersembunyi-sembunyi, bukan sembunyi-sembunyi sebenarnya Pak ya. Cuman hanya kegiatan internal saja. Belum ada mengajak secara publik, sehingga belum mengganggu situasi dan kondisi Mekah waktu itu Pak. Sehingga orang-orang Mekah itu, ya namanya kelompok, bahasa sekarang istilahnya kelompok separatis lah Pak ya. Masih kecil, tidak terlalu berpengaruh kepada sistem negara atau sistem kota waktu itu. Sehingga kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf sebagainya itu belum terlalu istilahnya, tak terlalu digatekno lah Pak. Cek nilai wong piro gitu, sedikit. Sudah tahu ada Islam itu, sudah tahu. Cuman mereka masih belum terlalu memperhitungkan, karena dikiranya cuman kan hanya sebatas kelompok ngumpul gitu kan ya. Dan itu tidak banyak jumlahnya, tidak banyak. Karena Rasul tidak mengajak kepada orang-orang secara umum selama 3 tahun. Jadi nyaris tidak ada tekanan di 3 tahun pertama ini. Dan di situ ini yang perlu saya sampaikan Pak, di awal-awal yang masuk Islam inilah disebut dengan sabiqunal awwalun. Ya, orang yang pertama kali menerima Islam itu Pak. Jadi mayoritas yang diajak oleh Rasul ini, mayoritas ya, pengikut Rasul di awal-awal dakwah ini, orang kaya apa orang lemah? Yang lemah. Secara umum yang kita ketahui dari pelajaran itu pengikut Rasul itu rata-rata orang lemah. Itu keliru Pak. Antum tidak bener ngaji ini Pak. Ya, iya karena kurang jeli belajar sirahnya. Saya sampaikan di sini ya, kronologisnya secara logis ya, datanya juga Pak ya. Jadi pengikut Rasul awal itu selama 3 tahun ya, 3 tahun pertama ini istilahnya dakwah terbatas, periode dakwah terbatas. Itu kan total sekitaran 40 orang. Itu yang 27 itu dari kalangan bangsa yang terhormat, dari kalangan Bani Pak, Bani yang terhormat Pak. Dan bukan hampir ya, setiap Bani yang terkenal di Mekah itu ada perwakilan yang masuk Islam, menjadi pengikut Rasul di awal-awal nih Pak. Semua bani di setiap bani itu. Yang 13 itulah yang cuman orang-orang lemah. Kayak golongannya. Siapa sebutkan kalau antum tahu namanya? 1 Bilal. Kedua siapa mana? Ibnu Mas'ud, penggembala kambing. Yang ketiga Ammar. Ya. 4 Yasir, 5 Sumayyah. Yang menjadi mati syahid yang orang mati syahid pertama kali. Setelah itu siapa? Sedikit sekali. Tidak ada Pak. Justru yang paling, coba bayangkan, 10 sahabat dijamin masuk surga saja. Coba sebutkan. Yang pasti 4 khalifah itu kan ya. Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar nih Pak, konglomerat. Abu Bakar ini di kalangan masyarakat Mekah itu adalah termasuk kalau sekarang cendekiawan Pak. Karena orang yang paling ahli tentang nasab itu Abu Bakar di Mekah itu. Dan Abu Bakar ini punya forum sendiri memang di Mekah itu. Orang untuk jadi terkenal, dianggap orang punya status sosial di Mekah itu kan syaratnya punya 3. Syaratnya punya 3 keahlian Pak. 1 dia
ahli syair. Karena kan waktu itu kan syair itu menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan, Pak. Yang kedua dia ahli nasab, Pak. Ahli nasab. Jadi misalnya Pak Sasari, oh sampai bapaknya ini ya, mbahnya ini, sampai terus kan bisa tahu, Pak. Abu Bakar tuh begitu, tahu, sehingga orang itu sejarah-sejarah orang dahulu itu semuanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya forum di Mekah itu, Pak. Jadi terkenal. Plus lagi tajir, Pak, Abu Bakar tuh, Pak. Iya, crazy rich, Pak. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar telah membebaskan sekitar tidak kurang dari 100 budak, Pak. Jadi dia beli budak dibebaskan, beli budak dibebaskan, beli budak dibebaskan. Harganya satu budak itu piro, Pak? Dalam riwayat ketika Abu Bakar membeli Bilal, itu kan sekantong dinar. Sekantong itu diperkirakan ahli fikih minimal 50 dinar, Pak. Sekantong itu. Kan dulu kan di kantong kan, uang itu kan. Kintoroh namanya itu, Pak. 50 dinaran sekitar. 50 dinar kali sekarang 1 dinar 6 juta, Pak. 1 dinar 6 juta. Sekarang itu. Kali 50 piro? 300 jutaan. Itu satu orang. Abu Bakar telah beli tidak kurang dari 100 budak. Dan semua beli dibebaskan. Di Royal lebih 300 juta, coba ping 100. Piro, Pak? Duit dibuat-buat Abu Bakar. Kaya Abu Bakar itu. Jangan bilang Abu Bakar miskin. Ya. Umar bukan masuk sampai bin al-Awalun ya, karena ini masuk Umarnya nanti tahun ke-6, Pak. Masuk Islamnya. Di periode 3 tahun kedua nanti. Umar tuh. Yang ini belum. Utsman yang pertama. Juga karena setelah Abu Bakar masuk Islam, langsung hari itu Abu Bakar ngejak Utsman. Utsman jangan tanya, Bani Umayyah, Pak ya. Salah satu bani yang juga besar. Kan saya sampaikan di Quraisy itu, Mekah itu ada 3 bani yang besar, Pak. Bani Umayyah, Bani Hasyim, dan Bani Makhzum. Ini 3, kalau sekarang mungkin opo lah ya. Golongannya darah biru, Pak ya. Ya, 3 bani ini, Pak. Utsman dari Bani Umayyah ini Utsman dari Bani Umayyah. Rasul dari Bani Hasyim. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum, Pak. Khalid bin Walid, ya. Terus isinya Rasul itu Ummu Salamah, itu dari Bani Makhzum semua itu. Jadi kelompok orang terkenal. Nah, Ali, Utsman, Ali Bani Hasyim. Sepupunya Rasul kan ya, anaknya Abu Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam pertama kali. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, beliau itu kalau sekarang apa ya namanya? Dia itu koyo Bakri Group mungkin, Pak ya. Karena dia itu punya perusahaan properti, Pak. Dia itu pebisnis properti dia. Properti, di sini buat kaplingan, di sini buat perumahan, di sana itu bisnisnya gitu, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Jadi jangan bilang miskin ya, jadi hartanya itu sampai meninggal itu di asetnya sekitar 32 T, Pak. Dihitung oleh para sejarah itu. Triliun, Pak, ya. Crazy rich, Pak, kalau segitu, Pak ya. Bukan miliar loh ya. Triliun, Pak. Karena asetnya banyak, dia bisnis properti dia. Sa'ad bin Abi Waqqas yang 10 masuk surga. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Jangan tanya Abdurrahman bin Auf ini, Pak ya. Abdurrahman bin Auf itu gini ceritanya. Satu kota Madinah itu, Pak ya, semuanya pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga orang diutang tidak bayar memang dibebaskan. Sepertiga dapat sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga orang dapat memang bantuan dari Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sugihnya wong, Pak ya, Abdurrahman bin Auf. Sampai kepingin melarat tuku kurma busuk itu kan. Kitanya kan ya. Dah melarat tambah sugih, Pak. Siapa lagi? Zubair bin Awam, anaknya Sofia. Ini sepupu Rasul, Pak. Bani Hasyim juga. Kaya betul. Jadi banyak, nah di antara sahabat-sahabat di awal-awal ada kayak dari Bani Makhzum, Al-Arqam bin Arqam.
Seorang pemuda umur 13 tahun ya, nanti pengajiannya Rasul kan di rumahnya Arkom itu Pak. Makanya ada pondok pesantren namanya Darul Arkom, gitu kan ya. Di mana sini ya? Ya di Balung gitu ya. Betul Arkom ya. Itu Bani Makhtum loh itu Pak. Bani Makhtum itu bukan kelompok sepele ya. Terus ada Ummu Habibah, Islam pertama kali. Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan Pak, dari Bani Umayyah. Abu Sufyan itu petinggi Mekah Pak. Nomor 2-nya Abu Jahal. Aslinya lebih aslinya pemimpin Mekah itu Abu Sufyan ini Pak. Cuman karena masih ada Abu Jahal ini modelnya senang tampil. Jadi dia tidak mau kalah. Aslinya pemimpinnya Mekah itu Abu Sufyan aslinya. Cuman Abu Jahal itu dia tuh bahasanya wongnya senang tampil Pak, sehingga dia yang mengambil alih pimpinan itu. Tapi aslinya lebih mulia posisi Abu Sufyan. Makanya nanti setelah perang Badar Abu Jahal mati, siapa pemimpinnya setelah itu? Di Mekah, Abu Sufyan Pak. Anaknya masuk Islam itu. Anaknya itu di awal-awal tuh Pak. Utsman itu jangan, siapa yang berani menyakiti Utsman Pak? Tidak ada yang berani Utsman itu. Kayak Abu Jahal juga, buat ada namanya Abu Jahal kan Amr bin Hisam. Dia punya nama Ayyas, itu saudaranya masuk Islam Pak. Di awal-awal itu Pak. Kemudian dari Bani Zuhrah ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu juga orang-orang besar semua. Jadi rata-rata itu orang-orang ternama. Tapi kenapa kok sejarah menyebutkan dia orang-orang lemah? Pengikut Rasul di awal-awal orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ini keliru memahaminya, Pak. Yang disiksa aja, Pak. Yang disiksa siapa? Hanya Bilal kan? Ammar, Yasir. Karena memang kelompok budak ini, Pak, yang tidak punya BK. Ada pernah riwayat Utsman disiksa? Tidak ada. Pernah ada ya. Yang hanya yang berani menyiksa Utsman itu hanyalah Abul As, ya, pamannya Pak. Kayak begini saya ceritanya. Kenapa muncul istilah lemah itu begini Pak? Di sini yang lumayan ekonominya misalnya Pak Satrio Pak ya. Secara kita tahu Pak Satrio lumayan lah ekonominya, agak mapan ya. Dari kalangan kita kan lumayan Pak ya. Tapi misalnya kita bermusuhan Pak. Musuh kita begini Pak. Musuhnya jamaah pengajian An-Nur ini sing musuhi Pak Wali Kota. Kok Pak Wali Kota apa? Bupati ya. Ibu Bupati, Pak. Lalu kan begini. Misalnya Pak Satrio jadi kontra sama Bupati, Ibu Bupati. Lalu bilang begini bupatinya, "Sopo Satrio iku? Pancene wong papan iku, ndak ada apa-apa dia, lemah dia." Pantas tidak kalau ngomong begitu? Bu Indah itu, Pak. Kalau meremehkan Pak Satrio. Karena memang dia lebih kaya, lebih kuat, lebih punya jabatan. Tapi apakah pertanyaan saya, apakah Pak Satrio memang asli lemah? Ya enggak, Pak. Cuman musuhnya lebih kuat itu loh, Pak. Bisa sambung sekarang. Abu Jahal itu meremehkan Ayyas. Siapa Ayyas itu? Siapa dia tuh? Dia itu kan ponaan saya. Kalau yang bilang Abu Jahal dia orang lemah, yang diomongin ponaane, pantas tidak? Ya pantas. Tapi apakah Ayyas secara umum melarat, Pak? Ya enggak, Pak. Gitu loh, Pak. Kayak Utsman bin Affan. Tidak ada yang berani otak-otak Utsman itu. Cuman pamannya yang berani. Utsman kan digulung itu, Pak. Sampai disiksa, digulung, ning tikar, diobong, Pak. Sampai selpuan kukus itu, Pak. Itu hanya pamannya yang berani itu. Anak kapan, arek kapan iki? Kata Melok Muhammad iki. Yang berani bilang begitu cuman pamannya sendiri. Kalau Abu Jahal tidak berani otak-otak Utsman. Abu Sufyan tidak berani, Pak. Karena sak level. Nah, kalimat itu yang muncul gitu loh, Pak. Sehingga kayak apa yang musuh-musuh Islam, kayak Romlah misalnya. Romlah itu kan wanita terhormat, Pak. Ummu Habibah, Pak. Anaknya Abu Sufyan, pemimpin Mekah loh, Pak. Yang siapa yang berani ngotak-ngotak Romlah? Abu Jahal, wani. Tidak wani, Pak. Ya bentrok karo Abu Sufyan. Yang berani menghina Romlah cuman siapa? Bapak Dewi, arek kapan niku, arek dua popo gitu kan ya.
Lalu kalimat seperti itu ditangkap kita ternyata orang lemah. Bukan berarti orang lemah. Jadi karena musuhnya saja yang lebih kuat gitu loh Pak. Kayak apa, Amr, siapa tuh, Suhail bin Amr punya anak namanya Hudzaifah gitu ya. Utbah punya anak namanya Hudzaifah. Mbaknya Hindun Pak. Hindun istrinya Abu Sufyan yang nikah, yang makan hatinya Hamzah itu Pak. Adiknya belum Islam itu sudah di awal-awal. Iya adiknya. Siapa yang berani ngutek-ngutek Hudzaifah Pak? Tidak berani kan? Tidak ada yang berani. Yang berani cuma siapa? Bapak Dewi. Iki karek mambu kencur iki. Macam wong-wong lemah kabeh. Ya pantes sing ngomong ngono bapake, Pak. Sehingga kalimat itu kadang kita tidak pernah tahu, Pak, asal muasalnya. Sehingga anggaplah pengikut Rasul yang lemah-lemah. Tidak ada. Justru yang ada pengikut Rasul itu kaya-kaya, Pak. Kaya dan punya posisi di tengah masyarakat itu. Awal itu punya pengaruh. Cuman golongan dewe, bangsa dewe, pembambai, Pak Le itu yang menekan mereka sendiri-sendiri. Tekanannya dari keluarganya sendiri, Pak. Tapi secara umum masyarakat Mekah mereka orang terpandang, itulah maksudnya. Makanya ini jadi pelajaran bagi kita. Dakwah itu sasarannya memang kalau orang terpandang itu beda, Pak. Jangan berkecil hati. Kita orang lemah, bukan orang lemah. Justru Islam itu memang ditopang oleh orang-orang punya posisi, punya status, punya harta. Karena butuh harta dakwah itu. Butuh status, butuh posisi, butuh. Kalau ada korupsi aku di kota kan gimana? Tidak boleh Pak ya, haram Pak ya. Tetap mungkin manfaat untuk Islam secara dohir. Ya, tapi dia sendiri tidak dapat manfaat karena uang itu uang kotor, tidak bisa dibersihkan. Karena itu kotoran, bukan kecampuran barang kotor. Ya, itu benda najis, bukan mutanajis istilahnya Pak ya. Kalau air kencing, kalau baju kena air kencing, bisa tidak dibuat suci bajunya? Bisa dicuci. Tapi kalau air kencingnya dibuat suci, bisa tidak? Tidak bisa. Gitu. Kalau kita punya gaji, kecampuran uang entit, bisa tidak dibersihkan? Kita punya gaji bulanan, jadi buruh, jadi pegawai negeri, kecampuran uang entit, uang korupsi, bisa dibersihkan? Bisa dengan sedekah. Tapi kalau uang entitnya, tidak bisa dibersihkan lah ya. Uang korupsinya tidak bisa dibersihkan. Jadi harus dibuang. Jadi itu pelajaran pertama ya. Jadi dakwah secara terbatas. Karena memang Rasul membidik personal yang dianggap memang mau membuka hati, Pak. Makanya nyaris tidak ada aksi reaksi dari orang-orang Mekah selama 3 tahun. Karena pekerjaan cuma ngelumpuk pengajian, hanya itu. Dan inilah momentum kalau dalam istilah strategi sebuah pergerakan membentuk sebuah pondasi, Pak. Ini orang-orang inti nanti, Pak. Dan tidak harus banyak. Pemain inti tidak harus banyak, Pak. Pemain sepak bola itu cuma 24 orang satu tim. 12 cadangan, 12 pemain inti. Iya kan? Tapi penontonnya bisa sampai puluhan ribu. Namanya pemain tidak harus banyak, Pak. Nah, kalau kita mau jadi pemain tidak perlu banyak. Jumlah segini sudah cukup untuk buat geger selalu macam, Pak. Tidak percaya, ayo, Pak. Tak saya, Pak. Bisa geger selalu macam juga ya. Sudah cukup. Asalkan tadi pondasinya kuat. Nah, 3 tahun awal inilah masa membangun pondasi keimanan itu, Pak. Karena nanti setelahnya 3 tahun kedua, ya awal tahun keempat berarti kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6 inilah masa-masa yang paling sudah tekanan itu, masa-masa yang berat. Kenapa? Di tahun ke-4, 5, 6 ini mulai dakwah secara terbuka. Sudah mulai ngutek-ngutek orang yang suka korupsi dilarang, suka mabuk dilarang. Sudah mulai Pak ngutek-ngutek istilahnya, Pak. Sudah mengusik hobi kesenangan orang-orang Mekah sudah itulah. Makanya mulai akan ada reaksi. Nah, kalau kita diam aja kayak sekarang ya aman, Pak. Kalau kita berdakwah ya minimal amar ma'ruf atau nahi mungkar, pasti nanti akan ada reaksi gitu loh, Pak. Seperti nanti zaman 3 tahun kedua.
zaman Rasul apa periode dakwah Rasul ini. Kebanyakan kita itu cari yang aman lah. Iya, makanya kalau cari aman tidur-tiduran aja gitu. Jangan dakwah. Tetap begini Pak, antum mengadakan pengajian begini Pak. Coba saya jawab dengan jujur. Apakah semua orang suka begini nih Pak? Tidak ada Pak ya. Mustahil Pak. Makanya jangan dakwah itu jangan berharap tepuk tangan Pak. Dono ceritanya dakwah dilempari amplop, dilempari donat, tidak ada ceritanya Pak. Itu dakwah zaman sekarang. Rasul itu dilempari batu dakwah Pak. Omongannya sembarang, sing penyair, gila, penyihir, pendusta, macam-macam Pak. Di label-label yang negatif. Sekarang pun sama. Kalau sekarang bedanya fundamentalis, ya, ekstremis, radikalis, ya, teroris bahkan. Itu biasa itu Pak. Itu sebuah keniscayaan itu. Tidak bisa dihindari. Antum harus siap seperti itu. Kalau tidak siap mundur saja, gitu Pak. Daripada nanti motong tengah jalan. Kalau kita mau berdakwah di jalan Allah, siapkan mental itu Pak. Jadi ketika kita nanti dapat apa namanya, kan begini istilahnya, air susu dibalas air tuba. Itu wajar itu Pak. Dalam dakwah pasti kita akan mendapatkan itu. Kita mengajak orang kebaikan agar umat menjadi baik, respon mereka malah keburukan. Ya. Ya Bani Israel lima tu'dunani kan gitu. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Itu wajar, Pak. Makanya harus siap kalau jadi aktivis dakwah itu. Kalau tidak siap, mundur saja daripada nanti motong tengah jalan. Nanti pasti nanti Pak, minimal antum akan mendapatkan omongan yang tidak enak, pasti itu Pak. Saya katakan pasti 1000% itu Pak. Kalau tidak ngalami belum berarti. Jadi ya, kaitannya dengan mendengarkan atau mendapatkan omongan yang tidak enak dari orang lain. Ini saya pernah mengalami mendengarkan. Iku masih tukang ceramah. Ya, belum tentu rumah tangganya bahagia. Jadi kadang-kadang mencari-cari Pak, kesalahannya orang itu cari-cari. Lalu anaknya kayak ngono deh, ahli agama. Jadi kadang-kadang itu orang mencari-cari Pak, mencari-cari, golek-golek. Ya, orang-orang yang sudah ahli batin kadang-kadang, nah, pedai melu paten pengajian, si gelem ngrasani misalnya Pak. Kan Pak ada Pak kata-kata begitu, ya. Iya. Paten pengajian tapi si tingkah pola. Jadi ada Pak begitu, ya dicari-cari, dicari-cari. Jadi lihat dalam surat Ali Imran, Pak ya, 186, ingat-ingat ya. Coba dilihat. Kalau tidak dicatat nanti pulang dilihat, Pak ya. Ada ayat bunyi begitu kan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Pasti kata Allah. Pasti. 2 kali Allah mengatakan pasti itu kan ya. Pasti kamu akan diuji di harta kamu dan diri kamu. Yang kedua, walatas ma'unna, dan pasti kamu akan mendengar minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asrafu, dari orang-orang yang suka melakukan kesirikan itu ya. Apa yang akan kamu dengar? Adan kasiro, ucapan yang sangat menyakitkan. Itu pasti itu Pak ya. Surah Al-Imran 86. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu tetap bersabar dan istiqomah dalam ketakwaan, fa inna dzalika min azmil umur, itu perkara yang sangat mulia. Jadi tidak bisa dihindari Pak ya. Wajar itu. Jangan berkecil hati lah kalau kita ingin mengadakan perbaikan, malah orang yang ingin kita perbaiki melawan kita. Itu biasa. Harus siap. Kalau tidak siap, mundur aja lah gitu. Antum menjadi takmir, ingin membuat program-program dakwah, menyebarkan kebaikan, nanti sing nyinyir, sing komen negatif, sing macam-macam pasti ada itu Pak. Lek antum itu dilebono hati Pak ya. Stres antum Pak ya. Iya kan. Kenapa? Antum pasti dapat itu. Makanya selama kita berada di atas al-haq, mencari ridha Allah, jalan-jalan. Urusan manusia suka atau tidak suka itu bukan urusan kita. Manusia tidak di surga Pak ya kan, tidak di neraka, juga tidak bisa memberi kita rezeki, kan ada masalah. Kita jalan saja di atas ajaran agama Allah ini.
Itu pelajarannya ya. Jadi 3 tahun pertama masih kondusif ya. Berarti nanti kita insya Allah di 3 tahun kedua, mulai tahun keempat ini mulai nanti sudah mulai serem-seremnya itu. Sudah mulai tekanan dan segala macam gitu Pak ya. Sampai tahun kelima nanti sahabat harus dihijrahkan oleh Rasul ke Habasyah nanti. Saking nemennya penyiksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy itu. Ini tabiat ini, tabiat. Kalau kita kan paling banyak risikonya cuma diomongi loh Pak ya. Paling pantat dirasani gitu. Nggak pernah ada pengajian ditekoi gurduk, nggak pernah ada Pak. Jarang kan ya. Paling cuman dirasani, ditekoni intel bingung ya Pak ya. Kalau saya pengajian tekoni intel biasa. Nggak ada getun Pak. Intel akeh Pak. Mengenai kalau ada biasa bisa gemeteran, semua masjid bisa tutup kabeh Pak. Makanya belajar kayak begitu. Kenapa? Kita harus tahu karakter tabiat dakwah ini begitu. Mempersiapkan diri kita. Itu ya dari saya, mungkin waktunya tidak banyak. Insya Allah nanti kita berikutnya berarti ingat-ingat dakwah secara terbuka ini Pak ya. Sudah mulai terbuka. Dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.